Hai guys, kali ini kita lagi ada di Borobudur nih guys. Dewasa 50.000, untuk anak-anak 25.000. Sama mereka di ketika dewasa 50.000, untuk anak-anak 25.000, kembali lagi ke dalam. Itu untuk orang asing deh, turis-turis. Ya. Yang anak yang bawa dibantu atau adik nyoba sendiri? Ambil saja ya, ambil ya. Ini untuk adik. Satu, tolong bangunnya. Ini untuk adik. Tiketnya sudah. Selamat pagi mas, lengkapi tour guide-nya Kalau Tayo berapa? Kalau Tayo 20.000, kalau yang Golkar itu 25.000. Ini kawasan dulu sampai dekat pintu. Oke. Ayo anak-anak. Baik, jadi hari ini kita akan mengunjungi Candi Borobudur. Yang candinya sendiri sekarang kira-kira umurnya sudah berapa tahun? Ada yang tahu? Anak-anak tahu nggak tuh? Nggak akan pada ngedengerin. Nanti Iya. Di Borobudur, pada hari ini kita akan mengunjungi satu bangunan suci Buddha yang sudah lebih dari 1.200 tahun umurnya. Jadi saya Iskandar yang nanti akan menceritakan tentang Borobudur. Sekarang kita masih akan berkeliling naik satu transportasi Borobudur, yaitu ramah lingkungan karena pakai listrik, yaitu mobil yang namanya Tayo. Ya, di televisi kan banyak juga cerita tentang Tayo. Nah, dari sini kita akan berkeliling, baru nanti turun di depan pintu candi. Tapi dari sini kita juga sudah sedikit bisa melihat bangunan suci Borobudur. Di sebelah kanan sana, di atas sebuah bukit yang tinggi yang menggambarkan sebuah gunung suci namanya Gunung Mahameru. Didesain dalam 10 tingkatan, yang di sana kita bisa melihat di puncaknya ada bangunan suci yang namanya apa? Seperti lonceng besar. Stupa. Ya, Borobudur identik dengan namanya stupa. Bangunan yang merupakan tempat paling suci dalam agama Buddha. Terus kita menuju ke arah barat, yang sebetulnya pintu utama Borobudur ini menghadap ke timur, menghadap ke arah dua candi Buddha lagi, yaitu Candi Pawon dan Candi Mendut. Sebetulnya kalau seseorang yang ingin bersembahyang yang sempurna bisa melalui perjalanan 3 km yang diawali dari Candi Mendut. Itu jalan, Pak. Jalan kaki. Memang salah satunya kan ada satu penggambaran perjalanan suci manusia. Di sini juga setiap hari Minggu juga ada pagelaran-pagelaran. Pertama kali kesombongan yang singgah dalam hati si Kandini. Lambat laun berubah penyesalan. Ya, menampilkan event-event yang berhubungan dengan Borobudur. Jadi mulai dari cerita-cerita tentang proses-proses mencari tempat suci. Yang kedua mengumpulkan para arsitek. Yang ketiga mendesain bangunan. Yang kemudian keempat itu mencari material. Nah, di sebelah kanan sana material yang digunakan adalah batuan yang berasal dari gunung yang masih sering meletus di Jawa Tengah. Gunung apa namanya? Merapi. Ya, Merapi. Merapi memang gunung yang sangat terkenal dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau zaman dulu satu gunung suci,
Kalau sekarang gunung yang ada banyak hal. Ada horor. Ya. Horor. Yang kedua ada bintang iklan yang terkenal. Marijan. Teganya apa? Merapi. Roso. Yang kedua horor. Apa kalau Merapi? Horornya Mak Lampir. Sebetulnya Borobudur juga dikelilingi oleh banyak gunung. Ada 7 gunung yang mengelilingi, mulai dari Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Andong, Gunung Telomoyo, Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, dan Pegunungan Menoreh. 7 gunung membentuk gelang besar. Nah, di tengah gelang itu ada cekungan yang dulu menurut penelitian adalah Danau Purba. Di tengah danau itu terdapat bukit besar. Kemudian dibuatlah bangunan Candi Borobudur seperti simbol bunga teratai yang terapung. Nah, dalam Buddhis bunga teratai adalah bunga yang disucikan. Terus di atas bunga teratai itu yang menjadi singgasana. Jadi Borobudur itu bentuknya adalah bunga teratai yang seolah-olah terapung di tengah danau dengan posisi Buddha duduk di atasnya. Nah, Danau Purba itu kemudian hilang setelah ada peristiwa alam gempa bumi, meletusnya Gunung Merapi. Nah, peristiwa itu yang menyebabkan kawasan di daerah ini rusak. Yang tersisa adalah air-air yang tergenang yang kemudian membentuk. Yang pertama itu ada semacam rawa. Rawa itu masih ada di tahun 70-80-an di sebelah barat Candi Borobudur. Nah, rawa itu yang kemudian kalau sekarang karena perkembangan alam juga sudah rusak. Yang tersisa adalah desa yang namanya Saberang Rowo, Seberang Rawa di sini. Di sebelah ini. Jadi tahun 70-an, 80-an di sini masih banyak rawa-rawa dari peninggalan peradaban Borobudur. Nah, Borobudur dibangun di sekitar tahun 780-an, 800-an. Jadi sekarang umur Borobudur sudah sangat tua, sudah lebih dari 1200 tahun. Yang waktu itu, sebelah kanan, ada satu kerajaan yang namanya Mataram Kuno Buddha. Kerajaan itu dikuasai oleh raja yang menguasai daerah yang penuh dengan gunung-gunung. Kemudian raja tersebut menyebut dirinya penguasa gunung. Bahasa Sanskertanya Shailendra. Shaila dan Indra. Shaila itu gunung, Indra itu penguasa. Nah, kalau raja memerintahkan bangun namanya Raja Samaratungga, dilanjutkan oleh putrinya namanya Pramudiawardhani. Jadi proses pembuatannya lama, sekitar 75-100 tahun. Borobudur itu? Ya. Oh, kirain dalam 1 hari. Kalau simsalabim abrakadabra, Prambanan. Prambanan ya. Oh iya. Pernah dengar ada namanya Roro Jonggrang, Iya. Bandung Bondowoso. Ya. Di sebelah sini ada Gajah Tunggang. Tapi ya kalau sekarang memang masih sebatas untuk wisata memberi makan gajah ataupun foto sama gajah. Nah, kenapa begitu lama proses pembuatan Borobudurnya? Yang pertama adalah mencari daerah yang cocok. Daerah cocok itu adalah yang pertama, tanahnya adalah tanah tingkat Brahmana, tingkatan yang paling tinggi. Berarti dataran tinggi. Ya, bukit ini merupakan bukit yang menggambarkan tanah Brahmana itu tanah yang bukan tinggi tempatnya ya, tinggi nilai tempatnya, tingkat kesuciannya. Tingkat kesuciannya ya. Untuk memilih sebuah tempat itu perlu waktu yang lama. Dikirimlah para biksu, para arsitek mencari sebuah daerah. Nah, daerah ini yang kemudian sangat cocok. Yang kedua, dekat dengan sungai suci. Ada 2 sungai suci di sebelah timur Borobudur yang dalam satu garis dengan Candi Borobudur, dengan Candi Pawon dan Candi Bundut. Sungai Elo dan Sungai Progo, simbol Sungai Gangga dan Yamuna. Nah, barulah kemudian para stapati, yaitu para arsitek dan para biksu di bidang seni mendesain bangunan candi. Dibuatlah bangunan berbentuk piramida bertingkat yang terdiri dari 10 tingkatan yang namanya Dasa Bumi Sambara, kumpulan kebajikan manusia
di dalam mencapai kesempurnaan kehidupan atau mencapai tingkatan bodhisattva. Jadi itu kalau sebuah tingkatan Borobudur dibangun untuk menggambarkan bahwa kalau manusia pengen menuju ke kesempurnaannya, mencapai tingkatan kebudayaan, mencapai bodhisattva, harus mengumpulkan kebajikan-kebajikan. Nah, kebajikan-kebajikan itu yang kemudian digambarkan oleh Borobudur di titik puncaknya, tadi stupa terbesar itu yang disebut nirwana. Ya, pencapaian terakhir menuju kebijaksanaan tertinggi, mencapai surga. Nah, di sebelah sini ini ada beberapa pohon yang dikasih nama, ini pohon-pohon Bodhi. Nah, di Borobudur itu selain ada acara suci Waisak, juga ada acara suci yang dilakukan oleh pendeta-pendeta dari Nepal, namanya Kakyu Monlam. Nah, biasanya setelah acara Kakyu Monlam selesai, salah satu pemimpin dari pendeta tersebut menanam pohon Bodhi di sebelah sini. Itu sudah lebih dari 10 kali dirayakan. Oke, kita turun dari sini masuk ke Borobudur. Ini acara apa, Pak? Dan setiap hari Minggu itu kan juga ada persembahan tari, musik dan sebagainya, yang sebenarnya kan pengenalan kepada wisatawan bahwa tidak hanya candi tapi juga ada kebudayaan. Nah, dan di sisi tari itu mengambil setting cerita-cerita di relief Borobudur, misalnya seperti ada cerita tentang pernikahan antara ada dua bidadari yang namanya Bidadari Manohara dengan Pangeran Sudana Kumara. Itu diceritakan di relief Borobudur. Ini bidadarinya Manohara sama pangerannya. Dengan Pangeran Sudana Kumara. Kalau di relief Borobudur itu ada salah satu cerita relief tentang pernikahan antara dua makhluk yang berbeda dari dua alam yang berbeda. Yang satu dari alam manusia, yang satu alam bidadari. Tapi ada pesan tentang cinta kasih yang suci.
Borobudur itu berasal dari dua kata, satu dari kata wihara, yang kedua dari kata beduhur. Wihara, bangunan suci Buddha tempat orang bersembahyang. Budur dari kata beduhur yang artinya di atas atau bukit. Wihara di atas bukit. Itu arti Borobudur. Raja Samaratungga membangun Candi Borobudur dibantu oleh seorang arsitek yang sangat terkenal namanya Gunadarma. Proses pembuatannya belum selesai, dilanjutkan oleh putrinya namanya Pramudiawardhani. Jadi karena lama sekali putrinya Pramudiawardhani yang melanjutkan pembangunannya sampai kemudian Pramudiawardhani atau Ratu Pramudiawardhani mendirikan sebuah batu prasasti namanya Prasasti Sri Kahulunan. Berarti ini bukannya mistis lah ini. Ya, ini satu proses ketika agama Buddha waktu Mulai itu berkembang lah ini. memasuki puncak keemasannya sebetulnya. Jadi ini tahun 800-an itu puncak keemasan Buddha di Jawa Tengah. Yang tidak hanya Borobudur tapi ratusan candi dibangun. Terus digunakan sebagai yang pertama pusat penyebaran agama. Yang kedua tempat belajar agama Buddha. Yang ketiga sebagai tempat bersembahyang, yang keempat sebagai tempat menyimpan benda suci. Jadi pada zaman dulu awal pembuatannya, stupa terbesar itu berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan benda suci. Biasanya identik dengan peninggalan dari Sang Buddha. Bisa bagian dari tubuh Buddha yang disebut relik. Tapi ada juga bagian-bagian dari benda yang selalu digunakan oleh Sang Buddha ketika beliau mengajar. Bisa sebagian kecil dari abunya, bisa rambut, bisa gigi, bisa tulang, tapi bisa juga bagian dari juga Buddha dan sebagainya, atau hal-hal yang berhubungan dengan Sang Buddha. Ditaruh di dalam situ gitu Pak? Di stupa puncak. Di stupa Jadi itu puncak. fungsi utamanya seperti itu. Itu di dalamnya ada apa aja, Pak? Nah, stupa paling besar itu ada ruangan dua. Satu ruangan berisi patung Sang Buddha. Terus yang satu lagi ruangan kecil itu yang kemudian digunakan untuk menyimpan benda suci itu yang namanya relik. Boleh masuk, Pak? Nggak boleh ya? Belum. Yang kedua memang tidak bisa dimasuki oleh manusia biasa. Berarti bangunan ini sebelum adanya para wali ya? Ya jauh, itu ribuan tahun sebelum ada wali-wali itu kan zaman Majapahit. Kita 700 Tahun 1200-an. Kalau ini kan tahun 700-an, ya 500 tahun sebelum para wali. Nah, kemudian Borobudur setelah dibangun digunakan sebagai pusat penyebaran agama Buddha yang waktu itu hanya sekitar 100 tahun. Bawah sampai halaman candi ada 61 anak tangga. Ketika normal sampai puncak Borobudur ada 150 anak tangga. Memang 10 tingkatan dengan tingkatan yang sangat banyak, tangga yang sangat banyak. Oke. Di depan sana ketika kita sampai di halaman candi akan disambut sepasang singa. Nah, yang pertama di setiap pintu candi terdapat penjaga. Kalau di candi-candi yang lain adalah sepasang penjaga berbentuk raksasa setengah jongkok bawa pentungan yang namanya Dwarapala. Tapi khusus Candi Borobudur, penjaga adalah singa yang melambaikan kaki kanannya dan kaki kirinya sepasang. Namanya Sakya Simha. Itu menggambarkan tentang Buddha berasal dari dinasti Sakya yang lambang negaranya singa, dan Buddha juga dianggap sebagai singanya suku Sakya. Makanya Sang Buddha disebut Buddha Sakyamuni, orang mulia dari dinasti Sakya. Kita hanya boleh mengelilingi Borobudur. Orang Buddha itu dari negara apa? Aslinya Buddha itu dari Nepal. Kemudian perkembangannya ke Sri Lanka sampai ke Indonesia. Nah, kalau kita melihat sekeliling, di situ akan kita perhatikan patung-patung Buddha yang sangat banyak. Ada 504 patung Buddha, tetapi lebih dari 200 tanpa kepala. Emang dari sana nggak? Ada dua penyebab kerusakan Borobudur sampai kemudian banyak kepala patung Buddha hilang. Yang pertama adalah peristiwa alam,
yang kedua adalah tangan manusia. Jadi setelah 100 tahun dibangun, digunakan, kemudian terjadi peristiwa alam, meletusnya Gunung Merapi dan gempa bumi tahun 1006 yang menyebabkan ribuan orang di masa itu meninggal. Akhirnya peradaban pindah ke Jawa Timur. Borobudur ditemukan kembali zaman Inggris oleh seseorang yang namanya Raffles. Kondisi Borobudur waktu itu sudah terkubur tanah, pepohonan, semak belukar di tengah selautan. Dan dilakukanlah penggalian sampai seluruh candi terlihat. Kondisi candi yang sudah bersih dari timbunan tanah, tapi masih sangat runtuh, sangat rusak. Pada zaman Belanda, Borobudur mulai jadi tempat berwisata. Cuma waktu itu belum dilindungi. Borobudur dijadikan wisata pada tahun berapa? Sejak zaman Belanda, tahun 1900-an sudah jadi tempat wisata. Bahkan pada zaman Belanda tahun 1870-an, di puncak Borobudur yang stupa besarnya runtuh waktu itu oleh Belanda dibuat gazebo. Dibuat ngeteh ngopi orang-orang Belanda di sore hari di sana. Jadi itu sudah jadi tempat wisata. Nah, karena candinya rusak, tidak dijaga, tidak dipelihara, akhirnya banyak orang pulang bawa oleh-oleh dari Borobudur. Nah, salah satu yang diambil adalah kepala patung Buddha. Sayang banget. Nah, karena peristiwa itu baru kemudian ada penyusunan kembali Borobudur seperti ini, yang sampai sekarang masih menyisakan ribuan potong batu yang belum ketemu pasangannya. Sekarang di museum. Patung ini asli, Pak? Ya, itu yang pecah.